Trotoar merupakan sebuah bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang digunakan untuk para pejalan kaki. Namun, pada saat ini beberapa tempat di Kota Semarang seperti di Kelurahan Sekaran belum memiliki trotoar, karena diketahui Sekaran merupakan wilayah yang memiliki banyak pejalan kaki. Ketiadaan trotoar ini melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 131 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Ketiadaan trotoar tersebut membuat beberapa pejalan kaki merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ketidaknyamanan tersebut disampaikan oleh Kirana, salah satu mahasiswa UNES yang sering berjalan kaki untuk pergi ke kampus. Kurang nyaman ya, kan kelihatannya sempit gitu. Iya, kadang kalau mau jalan terus ada motor di sini itu harus noleh ke belakang baru mau lewat gitu. Hal tersebut juga disampaikan beberapa mahasiswa yang merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang pejalan kaki di Kelurahan Sekaran. Jujur, ya kalau untuk jalan kaki sendiri sih ya nggak ngerasa nyaman ya, karena kurangnya adanya trotoar di jalanan UNED ini. Karena banyak pinggir jalan kan dan jalanannya cukup padat buat mata UNED sendiri. Jadi kalau buat berjalan kaki, menurut saya nggak sama sekali nggak ngerasa nyaman. Belum sih, soalnya kan kalau nggak ada trotoar, kita sebagai pejalan kaki itu susah banget yang mau jalan. Apalagi di sini tuh banyak banget motornya ngebut-ngebutan di jalan. Terus meskipun ada trotoar pun, aspalnya tuh nggak rapi. Terus kadang juga ada baliho gede banget, jadi nggak bisa jalan. Terus kadang juga ada sepeda gitu lewat trotoar atau enggak para motor gitu-gitu. Terus pedagang kaki juga kadang suka nongkrong di trotoar juga. Jadi agak sulit sih sebagai pejalan kaki buat menggunakan trotoar yang baik gitu. Berbeda dengan daerah UNES, daerah Siliwangi telah memiliki trotoar. Namun, trotoar pada daerah tersebut banyak yang rusak dan banyak digunakan sebagai lahan parkir liar. Kondisi yang kurang nyaman tersebut disampaikan oleh Arizal, seorang siswa SMKN 10 Semarang yang kesehariannya berjalan kaki untuk menuju sekolah. Ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang buruk, Mas. Contohnya itu di sini, di Jalan Siliwangi ini, trotoarnya sudah pada rusak. Jadi, menurut saya, ya, pemerintah bisa membenarkan lah. Supaya tidak tersandung dan melukai orang lain. Termasuk saya juga. Saya juga pernah jatuh. Jika itu merasa terganggu, Mas. Ya, saya merasa terganggu. Apalagi kalau parkir-parkir liar itu pengen, ya, hawanya emosi. Mendengar masalah parkir liar, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengungkapkan bahwa jajarannya akan berkoordinasi dengan Polri untuk menertibkan parkir liar. Digunakan untuk parkir itu menurut Mas Danang nanti kita koordinasikan penertibannya dengan Polri. Kalau yang berwenang pelanggaran rambu penindakan tilang kendaraannya kan polisi. Tapi nanti tak koordinasikan untuk penertibannya bisa. Joko Setijowarno, seorang pengamat transportasi, mengemukakan pandangannya mengenai ketiadaan trotoar di wilayah Kelurahan Sekaran. Itu hak, ya. Jadi mestinya semua jalan dalam kota harus ada trotoarnya. Cuman tadi masalahnya sejarahnya dulu UNES itu dianggap kota pinggiran, ya, di pinggir, jadi nggak perlu ada. Nah sekarang saya kira masa UNES juga bisa nuntut itu dibuatkan trotoar, itu sudah. Ia juga menambahkan tanggapannya mengenai kondisi trotoar yang digunakan sebagai tempat parkir di daerah Siliwangi. Ya namanya trotoar itu tidak boleh untuk sepeda motor. Sepeda motor itu berbeda. Cuman selama ini penegakan hukumnya lemah. Makanya ini dilakukan penataan kembali. Makanya kita minta ke wali kota yang baru ini agar mentertibkanlah parkir-parkir sepeda. Dan parkir itu juga nggak masuk kas Pemda kadang-kadang. Di Semarang itu 300 miliar potensinya per tahun. Tapi pendapatan mereka hanya 5 miliar. Masuk ke ormas, oknum ormas, oknum ya anggota dewan juga ada gitu loh. Nah itu mulai tertibkan sekarang kok Semarang pengen maju ya. Nah kita desak oleh kota agar. Joko Setijowarno juga memberikan harapannya mengenai trotoar untuk kedepannya. Begini, harapan buat pemerintah, karena ini trotoar itu adalah salah satu kebutuhan dan estetika dari kota juga gitu ya. Dan perhatian pada pejalan kaki, terutama pejalan kaki, terutama untuk lansia, ibu hamil, disabilitas itu harus diperhatikan kriterianya dalam hal teknis ya. Oleh sebab itu, ya pemerintah kota, kalau kita bicara di Semarang, wajib menyediakan itu secara bertahap.
Kemudian bagi yang menghalangi dalam artian ada bangunan ya, atau untuk temporary untuk parkir, bangunan itu bisa untuk digunakan untuk orang berjualan ya, kaki lima, kemudian untuk berjualan yang lain-lain itu dilarang. Trotoar bukan hanya pelengkap, tetapi fasilitas utama bagi pejalan kaki. Mari kita dorong pemerintah untuk memperbaiki dan menyediakan trotoar yang layak bagi semua warga Semarang.